Papa butuh waktu untuk berpikir. Mikirin apa lagi sih, Pak? Kan semuanya udah jelas, Pak. Jelas-jelas Kamiko penyebab kematian Mama Helsi. Dan dia juga memfitnah Alia atas kejadian yang dia nggak pernah lakuin. Udah, Pak. Kita langsung seret dia ke kantor polisi. Devan, cukup! Devan, jangan kamu pikir semua ini gampang buat Papa. Jangan kamu pikir Papa nggak hancur melihat anak Papa seperti ini. Aku tahu, Pak. Aku tahu ini susah untuk Papa. Tapi Papa nggak bisa ngelindungin Kamiko terus. Kali ini dia jelas-jelas salah. Dia harus bertanggung jawab, Pak. Enggak, Pak. Enggak membunuh Mama, Pak. Papa tolong, Pak. Papa butuh waktu untuk berpikir, untuk tenang. Papa nggak bisa ambil keputusan apapun sekarang. Kenapa nggak bisa ambil keputusan? Udah dong, Pak. Cukup, Devan. Cukup ya. Reno, Tania, tolong bawa Miko ke ruang perawatan. Dia masih butuh perawatan. Ayo, tolong. Pak, tolong, Pak. Aku nggak salah, Pak. Papa jangan penjarain aku. Jangan laporkan aku ke polisi, Pak. Devan, kamu ikut Papa. Kemana? Ke tempat di mana kita bisa berpikir jernih. Bentar. Aku kayak mau ke toilet dulu ya. Puas kamu, Reno? Puas kamu? Kamu sudah menghancurkan hidup saya, Reno. Maaf ya, Pak. Saya mengerti maksud Bapak. Kenapa tiba-tiba jadi gara-gara saya, Pak? Ya. Karena kamu terlalu ikut campur dalam masalah pribadi saya yang seharusnya bukan urusan kamu. Saya hanya menjalankan tugas dari Pak Devan. Semua ini karena kesalahan Pak Miko, bukan saya. Saya mau tanya sama kamu. Dapat dari mana kamu video itu? Video kematian mama saya. Dari Dara? Bukan. Justru Mbak Dara menyembunyikan video itu, Pak. Enggak. Pasti Dara yang sudah kasih video itu ke kamu. Ya kan? Saya menemukan video itu secara tidak sengaja, Pak. Mbak Dara nggak pernah ada niat share video itu ke saya ataupun Pak Devan. Justru saya bingung, Pak. Apa yang Pak Miko lakukan sampai Mbak Dara mati-matian menyembunyikan video itu? Jadi, Dara nyembunyiin video itu. Rahasia itu masih disimpan baik-baik oleh Dara. Itu artinya, Dara masih sayang sama gue. Dan takut kalau gue sampai di penjara. Kenapa diem, Pak? Atau jangan-jangan Bapak sudah mengancam Mbak Dara, makanya dia takut menyebarkan video itu. Reno. Enggak. Saya tidak mengancam Dara. Tapi saya tahu Dara itu tidak mungkin rela kalau saya sampai di penjara. Itu alasannya. Kenapa Mbak Dara nggak mau Pak Miko masuk penjara? Padahal jelas Pak Miko itu bersalah. Kamu mau tahu alasannya? Ya? Iya. Kamu siap mendengar ini? Iya, Pak. Karena Dara sangat mencintai saya.
Jadi Dara tidak rela kalau sampai saya, orang yang paling Dara cintai dalam hidupnya, sampai masuk penjara, Reno. Harusnya kamu sadar. Dan saya yakin, selama ini kamu pasti merasa kalau saya dan Dara itu ada sesuatu yang spesial. Dan sekarang saya kasih tahu sama kamu. Saya dan Dara saling mencintai. Dan kami sampai kapanpun tidak akan pernah bisa dipisahkan. Jadi saya minta sama kamu, jauhi dia. Kalian serius banget? Ini ada apa ya? Gak ada apa-apa, Tania. Gak ada apa-apa. Ya udah kalau gitu kita balik ke ruang rawat. Pak, jujur Pak, aku kecewa dengan sikap Papa. Harusnya Papa langsung seret Kamiko ke kantor polisi. Papa masih ingat kan dengan sikap Papa ke Alia dulu? Bahkan setelah Alia sudah dinyatakan tidak bersalah, Papa tetap bersikap dingin sama dia. Nah sekarang sama Kamiko, Papa akan biarin begitu aja. Menurut Papa ini adil buat Alia. Ini semua nggak gampang buat Papa, Dev. Nggak gampang. Kamu bayangin, Dev. Wanita yang Papa cintai, Papa sayangi, harus berakhir hidupnya di tangan anak Papa sendiri. Hancur perasaan Papa, Devan. Hancur, kecewa, marah. Papa nggak habis pikir dengan semua ini. Gak kebayang sama Papa, Devan. Devan, sebagai seorang ayah, Papa nggak tega menyeret Miko langsung ke kantor polisi, sementara dia masih sakit seperti tadi, Devan. Sebentar lagi, kamu akan menjadi seorang ayah. Mungkin kamu akan ngerti perasaan Papa sekarang. Berat, Devan. Berat semua ini buat Papa, Devan. Maafin aku ya, Pak. Harusnya aku nggak menekan Papa seperti itu. Tapi... Papa kenapa, Pak? Nafas Papa sesak, Devan. Minum obat ya, Pak. Maafin aku ya, Pak. Aku udah keterlaluan sama Papa. Harusnya aku nggak menekan Papa seperti itu, Pak. Gak apa-apa, Devan. Ini semua bukan salah kamu. Yang kamu bilang itu semuanya benar. Papa yang harusnya minta maaf. Papa janji, Devan. Begitu Alia kembali, Papa akan minta maaf langsung kepada Alia. Atas sikap Papa yang selama ini begitu dingin kepada Alia. Papa janji. Kasih ya, Pak.
Devan, Papa tahu Miko pantas dihukum, sangat pantas Devan. Tapi tolong, Papa mohon sama kamu, kasih Papa waktu untuk berpikir agar Papa bisa mendapatkan keputusan yang tepat untuk masalah ini. Tapi sementara itu, Papa mohon sama kamu, tolong jangan buat laporan dulu ke polisi tentang Miko. Papa mohon sama kamu. Boleh, Devan? Iya, Pak. Boleh, Pak. Makasih, Devan. Pak, Papa mau ajak aku kemana, Pak? Kita ke kantor pengacara. Kita akan bicarakan langkah hukum selanjutnya. Aku bener-bener gak habis pikir, Miko. Sama apa yang udah kamu perbuat. Dan bisa-bisanya kamu... Tania, aku tidak membunuh Mama Helsi. Mama tuh meninggal karena bunuh diri. Justru aku yang ingin menyelamatkan Mama supaya Mama tidak bunuh diri. Itu kenyataannya. Oke, let's say itu sebuah kecelakaan, Miko. Tapi bukan karena itu aku marah sama kamu. Aku marah sama kamu karena faktanya kamu menyembunyikan kebenaran, Miko. Dan bahkan kamu ngefitnah Alia, Miko. Untuk menyelamatkan diri kamu sendiri. Kamu gila apa? Aku tidak punya pilihan, Tania. Aku gak punya pilihan pada saat itu. Aku tidak bersalah. Dan aku tidak pantas dipenjara karena aku tidak membunuh Mama Elsie. Dan aku juga memikirkan soal kita, soal anak kita. Kita. Tania, kamu sedang hamil sekarang. Ada anak aku di perut kamu. Bisa kamu bayangin? Ketika kamu melahirkan anak kita nanti, tidak ada ayahnya di sampingnya. Tidak ada aku di samping kamu ketika kamu melahirkan anak kita. Bagaimana perasaan kamu? Bagaimana perasaan anak kita nanti? Kau mau itu terjadi? Jadi aku mohon sama kamu. Kamu bilang sama Papa untuk tidak laporkan aku ke polisi. Aku mohon. Kamu bilang sama Papa, jangan penjarakan aku karena aku tidak bersalah. Aku bukan pembunuh Mama Elsie. Tolong. Perasaan kamu halus, Tania. Aku yakin kamu pasti nggak tega dan kamu mau bantu aku.